tidak semua nasihatnya kita itu bisa diterima oleh anak. Nah, disinilah perlunya orang tua lebih kreatif ya. Bagaimana solusinya supaya nasihat kita itu bisa diterima oleh anak-anak. Kalau bicara tentang kenapa sih anak itu tidak mau mendengar gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita sebagai anak nih gitu misalnya mendengarkan sesuatu yang selalu diulang-ulang dengan hal yang sama gitu ya. Nah, itu kan pasti anak-anak juga ngerasa bahwa nggak ada yang unik lagi gitu karena orang tua selalu melakukan hal yang sama dan yang berulang-ulang gitu. Nah, sebaiknya kalau kita mau bicara sama anak itu tentunya kita juga harus dengan topiknya yang disesuaikan gitu ya. Nah, anak-anak sekarang itu memang kalau bicara tentang nasihat di Mbah Google-nya udah terlalu banyak gitu ya, sehingga anak-anak itu merasa mereka tidak membutuhkan lagi nasihat-nasihat dari kita. Nah, yang dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah bagaimana implementasinya gitu loh. Ketika kita orang tua pengen menasihati anak, sudah belum orang tua itu melakukannya. Nah, sekarang kan anak-anak itu lebih senang dengan walk the talk ya gitu. Jadi apa yang kita ngomong, apa yang kita ingin nasihati gitu, pertanyaannya kembali lagi ke kita, sudahkah kita melakukannya? Nasihat yang diberikan oleh orang tua itu tentunya menurut orang tua pasti adalah nasihat yang baik buat anak ya. Tetapi kan tidak semua nasihatnya kita itu bisa diterima oleh anak. Nah, disinilah perlunya orang tua lebih kreatif ya. Bagaimana solusinya supaya nasihat kita itu bisa diterima oleh anak-anak. Nah, mungkin ini generasi-generasi yang sekarang itu mereka sangat butuh ya, butuh data-data gitu ya ketika kita menasehati mereka. Nah, ini saya rasa sebagai orang tua juga perlu mencari ya sumbernya, datanya gitu supaya anak-anak itu lebih mengerti, lebih bisa menerima. Itu salah satu. Yang kedua, kita bisa misalnya ketika kita menasehati anak, tetapi dengan satu catatan bahwa kita kayaknya juga perlu input dari mereka gitu. Jadi misalnya kalau main game yang kelamaan gitu ya, jadi bisa merusak mata nih gitu misalnya. Terus dengan beberapa contoh-contoh yang kita dapatkan gitu. Nah, kita kembalikan kepada anak dengan cara yang melibatkan mereka untuk memutuskan itu. Nah, menurut kamu bagaimana ya gitu. Jadi kita ada kata sakti dengan kata menurut gitu. Jadi menurut dia akhirnya apa? Pendapatnya dia itu dibutuhkan oleh orang tua. Nah, kalau positioningnya ini bisa kita tempatkan bahwa anak itu bukan hanya penerima nasihat aja, tetapi dia perlu reconfirm apakah nasihat yang kita berikan itu sesuai gitu. Nah, kalau kita dengan kata sakti menurut mereka gitu, saya rasa mungkin ini akan lebih bisa diterima oleh anak kita. Seandainya nasihat yang kita udah berikan gitu ya, tapi anak tetap merasa bahwa itu tidak sesuai gitu ya. Saya rasa disitulah butuhnya parenting. Jadi orang tua itu perlu ya menempatkan diri sebagai orang tua gitu, di mana kadang kita perlu tegas ya, perlu sedikit tega gitu ya. Nah, tegas di sini adalah kalau yang menurut kita itu membahayakan dan itu kurang baik, yang kurang tepat buat anak kita, sebagai orang tua disitulah fungsinya. Jadi kita perlu menekankan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi 4 chips itu yang harus kita sampaikan dan terapkan kepada si anak gitu. Jadi orang tua juga tidak bisa semuanya itu menuruti apa yang diinginkan oleh anak. Jadi kita juga harus tahu apa sih kebutuhan yang cocok buat anak kita. Menjadi orang tua yang tegas itu bukan berarti kita itu tanpa kompromi ya, tidak gitu. Jadi contoh yang tadi misalnya kita sudah memberikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan pendapatnya gitu ya. Nah, kalau pendapat yang disampaikan oleh anak itu ternyata tidak sesuai dan tidak baik,
Nah, disitulah kita perlu tegas kenapa kita sebagai orang tua itu tidak bisa mengikuti keinginannya mereka gitu. Jadi kita mesti tegas itu. Tegas tapi dengan alasan. Alasan kita tidak mengikutinya karena apa? Gitu. Jadi kita mesti jelas ya, walaupun anak kita tidak menyukainya, tetapi saya yakin sekali anak kita juga akan tahu gitu ya, bahwa orang tua itu sudah memberikan ruang kepada dia, dan orang tua atas dasar sayangnya ya, cintanya orang tua kepada anak, jadi orang tua itu perlu melewati ya proses menjadi orang tua yang tegas gitu. Ya, orang tua itu juga perlu siap ya, perlu siap untuk menerima bahwa ada ya yang orang tua harapkan itu tidak sesuai. Jadi orang tua juga perlu mempersiapkan diri untuk itu. Nah, tapi anak-anak itu kalau misalnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai ya, walaupun kita sudah memperingatkan gitu ya, kita sudah menasehati gitu ya. Nah, kita juga perlu mendampingi anaknya pada saat anak itu melakukan hal yang tidak baik dan berdampak. Nah, pada saat berdampak itulah gitu ya, kita sebagai orang tua itu bukan menghakimi mereka gitu. Nah, tetapi justru kita perlu menerima mereka gitu ya, supaya apa? Supaya apa yang sudah terjadi ini tidak terulang lagi gitu. Jadi disinilah butuh pemahaman yang baik ya, supaya orang tua itu juga perlu bijaksana, dan anak itu justru dengan adanya masalah-masalah yang dihadapi dengan dia tidak mendengar misalnya nasihat kita gitu, justru itu bukan akhir dari segalanya, itu bisa juga menjadi permulaan ya anak itu untuk lebih mau mendengarkan orang tua. Nah, orang tua kan pasti ngerasa bahwa apa yang orang tua siapkan, orang tua pikirkan gitu ya buat anak-anak itu pasti yang terbaik. Ya, padahal kita semua juga tahu gitu bahwa tidak semua yang menurut kita baik itu baik buat anak. Menurut kita yang terbaik itu selalu terbaik buat anak juga gitu. Nah, contoh nih, orang tua tuh memberikan les-les tambahan gitu ya, supaya anaknya itu nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dapat prestasi yang baik gitu. Nah, padahal mungkin aja dari sisi si anak itu ngerasa bahwa banyak sekali waktunya yang sudah terbuang ya, waktunya yang terambil, sehingga dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dia tidak bisa merasakan saat-saat indahnya itu bermain gitu. Nah, mungkin contoh yang pernah saya alami dengan kedua putra saya gitu. Jadi contohnya waktu itu satu kelas ya, di kelasnya si anak saya Julian itu semua mengikuti sebuah les dengan konsep hitung cepat gitu ya. Nah, karena Julian tidak mengikutinya sehingga dia mengalami keterlambatan di dalam menghitung. Nah, alasan itulah yang akhirnya saya diskusi sama dia gitu. Jadi mau nggak kamu ikutin supaya kamu tidak terlambat gitu. Nah, karena alasan itu dia bisa terima dan dia juga merasakan bahwa keterlambatan itu cukup mengganggu buat dia gitu ya. Nah, akhirnya dia putuskan untuk dia ikut les gitu. Tapi berjalannya waktu dia merasa bahwa itu tidak bermanfaat buat dia, dampaknya tidak terlalu besar gitu. Dan dia memutuskan untuk minta tidak mau les lagi gitu. Jadi saya sebagai orang tua, saya mengajak dia, alasan dia tidak mengikuti lagi itu bukan dari saya. Jadi bukan saya yang memutuskan, jadi saya bawa kembali Julian ke tempat les dan dia yang jelasin kepada gurunya kenapa dia mau berhenti. Nah, menurut saya dengan cara seperti itu ya, itu juga membangunkan suatu rasa percaya dirinya anak, rasa tanggung jawabnya dia sebagai anak di dalam mengambil keputusan gitu. Jadi mudah-mudahan ya cara seperti ini bisa dipraktekkan oleh orang tua supaya anak itu merasa bahwa dia tidak selalu tanda kutip dipaksakan sesuai dengan kehendak orang tua. Ikuti terus sosial medianya Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting yang lain.